Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya dan dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Bertemu Teman Lama. Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor yang ada di buku. Mari kita mulai ceritanya. Kejadian yang kualami ini terjadi sekitar tahun 1997. Walaupun peristiwa itu sudah cukup lama, tapi semuanya masih terbayang dengan jelas dalam ingatanku. Seperti kebiasaan anak muda lainnya, malam minggu biasa digunakan untuk mengunjungi pacar. Begitu juga aku malam itu selepas sholat maghrib, aku berangkat menuju rumah pacarku. Kebetulan rumahku berjauhan dengan rumahnya, sekitar 15 km. Tapi karena terdorong oleh suatu kekuatan maha dahsyat, maka jarak yang cukup jauh itu tak jadi masalah bagiku. Yang penting bisa bertemu dengannya untuk berbagi cerita. Memang kampungku letaknya di pinggiran sekitar 2 km dari jalan raya, sedangkan rumah pacarku itu berada dekat pusat kota Garut. Dan untuk sampai di rumahnya memakan waktu 1,5 jam. Belum lagi jalan yang harus kulewati tak dilalui angkutan umum. Kalau malam hari biasanya menggunakan jasa tukang ojek. Singkat cerita, aku telah sampai di rumahnya. Setelah ngobrol panjang lebar, tidak terasa sang waktu bergulir begitu cepatnya. Sampai aku baru menyadari bahwa jarum jam telah menunjukkan pukul 24.00, tengah malam. Sebenarnya aku malas untuk pulang, tapi demi menjaga image para tetangga, aku paksakan juga pulang. Walaupun orang tua pacarku melarangnya. Setelah pamitan dan sedikit basa-basi, langsung aku mencari angkot yang membawaku ke batas kota, yang nantinya dilanjutkan dengan naik ojek untuk sampai di rumahku. Di tengah jalan, hujan turun begitu lebatnya. Sempat juga perasaan was-was menghantui diriku. Jangan-jangan tukang ojek sudah pada pulang dikarenakan turun hujan. Dan memang benar, setibanya di tujuan, apa yang aku cemaskan kini menjadi kenyataan. Rupanya, hujan yang begitu lebatnya telah membuat tukang ojek memilih tidur daripada harus melawan derasnya hujan dan dinginnya angin malam. Aku segera berteduh di emperan sebuah toko di pinggir jalan, dengan harapan ada ojek lewat atau angkutan umum yang pulang dari pasar. Setelah sekian lama aku menunggu, apa yang kunantikan tidak muncul juga. Kulirik jam di tanganku, waktu menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Seiring agak redanya hujan, aku nekat pulang dengan jalan kaki. Untuk mengusir rasa dingin yang begitu menusuk tulang, kunyalakan sebatang rokok. Aku terus berjalan, menyusuri jalan desa yang begitu gelap, ditambah kabut yang turun menutupi pandangan mataku. Akhirnya, aku sampai di desa tetangga. Berarti tinggal sedikit lagi, aku akan sampai di rumahku. Tapi masalahnya tak putus sampai di situ, karena untuk sampai ke desaku, aku harus melalui pemakaman umum yang begitu luas, kira-kira 1 hektar lebih. Ditambah keangkerannya dan sudah banyak cerita-cerita yang aku dengar dari para pengguna jalan di malam hari, yang cukup untuk membuat bulu romaku berdiri, yakni sering diganggu oleh hantu-hantu di sekitar situ. Aku berhenti di pertigaan jalan yang menghubungkan beberapa desa untuk mengambil nafas dan mengumpulkan keberanianku. Kembali kunyalakan sebatang rokok untuk mengurangi ketegangan, dan aku pun mulai berjalan. Tak henti-hentinya aku melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi semilirnya angin malam serta rintikan hujan membuat bulu romaku tetap berdiri. Aku putuskan untuk kembali ke pertigaan tempat semula aku berdiri. Hatiku dihinggapi rasa takut yang amat sangat. Kembali aku tertegun dan aku sangat berharap ada petugas siskampling ataupun yang lainnya. Mau mengetuk pintu rumah orang, aku malu. Keadaan malam itu benar-benar mencekam. Aku terus bolak-balik tak karuan. Akhirnya, dengan sia-sia keberanian aku berjalan dengan cepat, tanpa menghiraukan kanan kiri. Dan kini, komplek pemakaman umum tinggal beberapa langkah lagi di hadapanku. Aku semakin mempercepat langkah kakiku.
Namun, tiba-tiba, entah dari mana datangnya di jalan yang akan kulalui, terlentang sosok mirip mayat yang baru dibungkus. Aku begitu kaget dan takut. Tanpa pikir panjang lagi, dengan sekuat tenaga, aku berlari. Tapi sialnya, bukannya lari ke arah kampungku, tapi malah kembali ke pertigaan semula. Sesampainya di pertigaan, aku langsung masuk ke pos ronda. Dengan setengah membanting badan dan duduk, keringat dingin keluar bercampur air hujan, membasahi tubuhku. Begitu jelas pandanganku, bagaimana sosok itu melayang dan berhenti di depan kaki. Bayangan itu seolah terus mengejarku. Aku bolak-balik ke sana kemari, dan akhirnya aku menggedor sebuah rumah warga dan meminta untuk menginap di rumahnya. Tapi sebelum niat itu aku laksanakan, dari kejauhan kulihat seberkas cahaya lampu sepeda motor, dan aku pun mengurungkan niatku. Mudah-mudahan dia lewat di desaku. Aku mau sekalian numpang. Begitu pikirku. Ternyata benar. Motor itu dibelokkan ke arah desaku. Dengan berteriak sekuat mungkin sambil melambaikan tangan, aku menghentikan motor itu. Motor pun akhirnya berhenti di depanku, dan yang empunya mempersilahkan aku naik. "Ayo naik," katanya pendek. Aku cepat-cepat naik dengan perasaan begitu gembira, sampai-sampai aku tak mengenali siapa yang membawa motor itu. Setelah motor berjalan, dia membuka pembicaraan. "Dari mana kamu, Din?" "Gini hari baru pulang," tanya dia. Aku kaget sekali. Kok dia tahu namaku? Karena tidak mendapat jawaban, kembali dia bertanya, "Kok kamu diam?" sambil membuka topi yang ia pakai. Aku baru sadar dan langsung meninjau punggungnya sambil berkata, "Masya Allah, aku kira siapa? Sampai-sampai aku gak mengenal kamu," kataku. Yang ternyata dia adalah Maman, teman akrabku saat di SMP. Karena rumah kami yang berjauhan, jadi kami jarang berjumpa. Ditambah lagi, aku baru 3 hari pulang dari Jakarta, dan sudah hampir 2 tahun lebih kami baru berjumpa lagi. Dan dia kembali bertanya, "Kerja apa kamu di Jakarta?" katanya. "Ya biasalah pekerjaan orang di sini, tukang kopi," jawabku. Memang mayoritas penduduk di kampungku sebagai tukang kopi dan mie rebus di Jakarta, dan banyak yang berhasil dengan bisa membangun rumah mewah, punya mobil, dan tentu taraf kehidupannya lebih baik. "Enak kamu punya warung sendiri," katanya. "Ya enak lah, kalau aku yang punya aku cuman kuli." "Ya sudah dipastikan, minim dong untuk keuanganku," jawabku. Obrolan terhenti ketika tiba-tiba dia membelokkan motornya melalui jalan sebelah kiri, yaitu jalan yang melalui pemakaman dan menyusuri pinggiran hutan kecil. Hatiku ciut dan teringat akan peristiwa tadi. "Man, kok pakai jalan di sini sih? Jalan lurus aja, biar melalui kampung," kataku protes. "Enakan jalan sini, bisa cepet. Dan kalau lewat jalan kampung, aku malu, takut ketemu sama saudaraku." "Apa katanya nanti? Masa yang ngapel gini hari baru pulang," katanya. "Tapi Man, tadi aku baru mengalami kejadian menakutkan," kataku. Dan dia cepat memotong, "Udahlah, jangan takut, kan ada aku," katanya. Dan tanpa basa-basi lagi, dia terus memacu motornya. Jalan yang dilalui sangat licin dan berlubang. Agak takut juga sih, tapi alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan sampai di jalan depan rumahku dengan selamat. "Man, ayolah mampir dulu ke rumahku," ajakku. "Iya, kapan-kapan aja, aku pasti mampir kok," katanya. "Mendingan sekarang, mumpung aku lagi di sini. Soalnya lusa aku mesti balik lagi ke Jakarta," kataku. Tapi dia tetap menolak dengan halus. Aku mengeluarkan rokok, mengambil sebatang, dan menyodorkannya pada dia. "Oh iya, terima kasih. Aku lagi nggak selera merokok," jawabnya, sambil mengotak-atik motor dan nggak jelas apa yang diperbaiki. Lagi-lagi aku dibuat bingung, karena setauku dia tuh perokok berat. Jangankan diberi, nggak ditawari pun dia merogoh sendiri. Tapi sekarang kok jadi begini, pikirku. Apa yang melatar belakangi dia jadi berubah gini? "Man, kamu yakin gak apa-apa?" tanyaku. "Enggak," jawabnya singkat. "Syukur deh. Kalau begitu aku pamit dulu ya Man. Kalau kamu besok ada waktu, sempetin saja mampir ke rumahku. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak nih sudah mengantarku sampai pulang," katanya. Iya, gak apa-apa, aman kok." Sambil sedikit keheranan, aku langsung melangkah menuju rumahku, yang hanya tinggal beberapa meter saja dari jalan desa. Saking lelahnya, sampai-sampai aku gak sempat sholat subuh, dan baru bangun menjelang tengah hari bolong.
Sorenya aku ngumpul di warung bersama teman-teman. Tanpa sengaja salah seorang teman ada yang ngomong, Din, tahu nggak si Maman meninggal dunia, katanya. Aku melongo saking kagetnya. Ah, kamu bercanda kali. Emang kapan? Tanyaku. Iya, udah ada sebulan lebih, jawabnya. Aku tertawa mendengar penjelasannya yang aku anggap bohong belaka dan sepenuhnya aku anggap guyonan. Tapi dengan mimik serius dia kembali berkata, swear lah, serius nih aku ngomong, katanya. Hei, baru tadi malam aku tuh diboncengin, yang bener lah. Ya pantas lah kalau ngibulin aku, kataku. Terus aku ceritakan kejadian malam tadi pada semuanya, mulai dari awal hingga akhir. Tak ada satupun yang terlewat. Di akhir ceritaku, semuanya bergidik ketakutan. Mungkin karena kalian sudah lama tak jumpa, dan mungkin dia belum sempat say goodbye, celetuk temanku. Dengan rasa penasaran yang amat sangat, aku menuju kampungnya yang berjarak kurang lebih 4 km dari kampungku untuk membuktikan semua omongan teman-temanku. Kebetulan, aku punya saudara yang tinggal sekampung dengan Maman. Dan setelah kutanyakan langsung kepada saudaraku, yang kebetulan adalah tetangganya Maman sendiri, kini aku baru yakin 100% atas segalanya, bahwa temanku, Maman memang telah meninggal dunia sebulan yang lalu. Rupanya, yang bertemu denganku semalam tadi adalah jin korin, bukan hantu ataupun ruhnya. Karena mungkin selama hidupnya, dia terus-terusan pengen ketemu denganku, dan sampai akhir hayatnya, keinginannya itu tak terpenuhi. Dan ini dimanfaatkan oleh si jin tersebut untuk mengecoh umat manusia, karena bagaimanapun juga roh itu adalah urusan Tuhan. Senja itu aku berangkat ke makamnya, ditemani seorang temanku. Di dekat pusarannya aku berdoa, semoga amal solehnya diterima di sisi Allah. Kembali terbayang kenangan semalam yang silih berganti dengan kenangan dulu ketika masih sekolah. Dia sahabat sejati, sahabat terbaikku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan sobatku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.